Jadi hantu pocong ini emang gak jauh-jauh dari budaya kita dan cuman ada di Indonesia dan Malaysia. Kalau di Malaysia sebutannya ini hantu bungkus, ya karena dibungkus sama kain kafan. Nah sebenarnya munculnya pocong ini tuh identik sama setan yang minta tolong gitu guys. Pocong ini sebenarnya minta tolong untuk tali pocongnya, yang ini nih, yang ini, itu semuanya dilepasin guys. Karena memang sudah sunahnya Rasulullah untuk ngebuka tali pocong ini guys ketika kita udah ada di liang kubur. Ini tuh cuman buat supaya nggak kebuka aja gitu kain kafannya. Tapi diinget dulu nih ya, di Islam itu nggak ada kepercayaan emang ada setan pocong. Nggak, itu tuh kayak udah budaya urban legend Indonesia aja gitu. Gue nggak bisa nemuin pocong ini tuh udah ada dari tahun berapa ya. Tapi di tahun 1980-an itu tuh pocong sempat viral banget guys. Karena saat itu di Bandung tuh sempet ada kemunculan pocong setiap malam. Nah dari situlah nih pocong ini udah mulai hits. Abis itu sampai tahun 1990-an itu udah redup lagi. Sampai mungkin tahun ini ya, tahun kemarin. Banyak banget film-film tentang pocong ya kan. Nah masyarakat itu percaya kalau pocong ini adalah setan yang bakal muncul kalau kita lupa ngecabut si ininya kan, apa tali pocongnya. Dan dia bakal muncul selama 40 hari setelah dia dikuburin. Di situ pocong ini bakal bangkit dengan cara si kuburannya itu kebuka, habis itu ngeluarin asap yang lama-lama berbentuk seperti ini. Orang-orang percaya kemunculan pocong itu seperti itu ya guys. Tapi sebenarnya kagak ada yang bisa bangkit dari kubur ya guys. Kita kalau udah mati ya udah kita di alam kubur. Paling bangkitnya nanti kalau sangkakala ketiga ditiupin. Jadi sebenarnya pocong ini adalah korin alias jin yang emang berbentuknya seperti ini gitu. Nah kalau di film-film pocong ini kan jalannya itu kayak loncat-loncat ya guys, karena dia kan diikat gitu kan. Tapi banyak banget orang-orang indigo yang bilang kalau pocong ini sebenarnya itu melayang, which is itu bener-bener lebih creepy sih dibanding loncat-loncat ya guys. Terus mukanya pocong ini itu tuh bener-bener kayak rusak. Matanya beberapa ada yang bilang bolong, beberapa ada yang bilang disumbat sama kain kafan, beberapa juga ada yang bilang matanya itu merah. Tapi semuanya percaya kalau kita natap mata pocong itu kita bakal kaku, nggak bisa gerak. Tapi tenang, ada kok caranya gimana kabur dari kejaran pocong. Nah kata-katanya nih ya, kita bisa mendeteksi adanya pocong di sekitar kita itu dari tiba-tiba kecium bau bangke. Jujur, gue pernah ngalamin itu. Dan it's creepy. Tiba-tiba aja bau bangkainya tuh kayak pindah gitu, kayak serem coy. Nah kalau udah kayak gini banyak-banyak doa ada dalam hati. Terus yang lebih creepy-nya apa sih, pocong ini tuh katanya kagak bisa nembus guys. Jadi dia ini bakal gedok-gedok apa sih pintu atau dinding gitu dengan kepalanya kayak deg. Buat cari perhatian, gila nggak? Gue sempet Juli 2023 kemarin warga Palembang itu dihebohin sama perempuan yang selamat dari hantu banyu di Sungai Musi. Ini bukan pertama kalinya, hantu banyu ini sudah banyak banget makan korban sejak zaman kerajaan dulu. Untung aja perempuan ini tuh ada adeknya diselamatin dah tuh. Nah tapi gue sama sekali nggak tahu guys soal hantu banyu ini. Padahal katanya sudah lama banget. Jadi kita coba ya tanya sama Cici yang serba tahu, siapa hantu banyu? Juga dikenal sebagai hantu banyu, adalah makhluk mistis yang menjadi penghuni Sungai Musi di Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Wow, Cici langsung ngejelasin dengan detail sampai sejarahnya hantu banyu. Udah gitu ada sumber terpercayanya lagi. Asal-usul hantu banyu. Menurut legenda tersebut, asal-usul hantu banyu berawal dari seorang putra mahkota yang mendapat kutukan hingga tubuhnya berbau busuk. Oh, jadi asal-usulnya hantu banyu tuh begini. Sumpah serem banget. Tapi ini kisah hidupnya hantu banyu juga tragis banget loh guys. Wah gila, sekali ketik Cici bisa langsung kasih informasi serinci itu. Dan udah kayak ngobrol sama temen via chat. Kalian cobain sendiri ngobrol sama Cici dan download aplikasi Cici sekarang. Nah jadi guys, tadi tuh Cici ngejelasin hantu banyu itu adalah hantu penunggu Sungai Musi sejak zaman kerajaan dulu. Bentukan dia itu seperti kunti ya guys. Dia perempuan, rambutnya panjang, tapi badannya itu bogel. The real kunti bogel itu adalah hantu banyu. Tapi mukanya dia ini itu setengahnya tuh kayak monyet gitu katanya. Rambutnya juga panjang dan selalu basah. Badannya itu bener-bener penuh lendir. Ya tangannya sampai kayak begitu. Baunya amis banget, gak ketulungan. Nah legenda hantu banyu ini tuh udah dipercaya sama orang Palembang, khususnya warga sekitar Sungai Musi. Karena korbannya itu gak cuma 1-2 guys, tapi bener-bener banyak banget. Dari anak kecil sampai orang dewasa juga diembat itu sama si hantu banyu. Dan mereka juga percaya kalau hantu banyu itu bakal nyari korban sepasang yang bakal dijadiin pengantinnya hantu banyu.
Jadi gini-gini, misal ya nih ya, satu desa ini ada anak perempuan yang diambil sama hantu banyu. Nah, di desa sebelah itu dipercaya bakal ada anak laki-laki yang diambil juga sama hantu banyu selanjutnya. Gila kan? Nah, tapi ini tuh bakal nyambung ke asal-usul hantu banyu yang udah dijelasin tadi sama Cici. Tapi lo tahu nggak cara hantu banyu nangkep mangsanya itu menggunakan lendirnya yang dipeperin di rakit-rakit atau pinggiran sungai. Terus hantu banyu itu bakal nunggu di dasar sungai sampai ada yang kepleset karena lendirnya hantu banyu. Lalu dia bakal tarik orangnya ke dalam air dan yang dilakuin selanjutnya itu bener-bener gila banget. Selama 2 hari hantu banyu ini tuh bakal ngegrogotin isi kepala dan sumsum tulang belakang orang itu. Dan setelah 2 hari selesai tuh ya, dia bakal ditemuin ngambang di Sungai Musi dalam keadaan dia memeluk kakinya begini. Jadi dia bakal melukin kakinya kayak begini dan di bagian kepala sama punggungnya itu bakal ada lubang gede. Dan pas waktu dibuka, isi kepalanya udah kagak ada. Serem banget gak tuh? Nah, lu tanya nih ya, kenapa ini ada hantu banyu di Sungai Musi? Begini ceritanya guys. Kisahnya ini balik lagi pas waktu zaman kerajaan, dimana ada seorang putra mahkota yang dikutuk punya bau badan yang busuk banget. Nah, salah satu caranya untuk melepaskan kutukannya itu adalah menikahi perempuan yang pas lahirnya itu masih dibungkus sama ari-ari. Nah, dipaksa lah tuh ya, nih perempuan nikah sama si putra mahkota yang bau busuk itu. Tapi baru aja beberapa hari dia nikah jadi pengantin tuh ya, dia itu malah kayak nggak tahan sama suaminya yang bau busuk kayak gitu. Yang ternyata baunya itu nggak sembuh-sembuh guys. Dan lu tahu apa yang dipikirin sama istrinya itu? Dia nggak kuat dan dia ngesle dirinya sendiri dengan cara terjun ke Sungai Musi. Tenggelam dia di Sungai Musi. Nah, dari situlah nih mulai berterbaran rumor kalau adanya hantu banyu di sekitar Sungai Musi yang memakan korban. Nih kayak begini. Dan yang paling baru itu ada 2 perempuan yang lagi mandi di pinggir sungai jam 10 malam di bulan Juli lalu. Dan kakaknya itu kepleset dan ngerasa kalau ada yang narik. Untung aja ada adiknya langsung diselamatin. Kalau nggak ada ya udah tuh hilang itu isi kepalanya si kakaknya. Aduh ya Allah. Ngeri ya hantu banyu ini, salah satu hantu paling ngeri. Nah, kalau menurut kalian hantu Indonesia yang paling ngeri itu ada apa lagi sih? Coba tulis di komen.